Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, juga kesehatan jasmani maupun rohani. Semoga kita semua berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan kali ini saya dan beberapa teman saya akan membuat sebuah tugas kelompok berupa presentasi makalah. Tugas kelompok ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang bertema kurikulum pendidikan agama, sosial, dan nilai moral SD yang diberikan oleh dosen kami yang bernama Ibu Neng Awaliyah Farida MPD. Sebelum kita memulai ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, bagian anggota lainnya. Ini dia. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita simak dari awal sampai akhir dan pastikan jangan men-skip video ini agar kalian tidak gagal paham, apalagi gagal dalam melakukan si dia. Oh my god! Wow! Oh iya, ada yang lupa nih. Jangan lupa untuk men-subscribe, like, comment, and share channel ini ya. Dan pastikan notifikasi loncengnya dinyalakan agar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya dipercayakan oleh teman-teman saya sebagai pemateri pertama pada kegiatan tugas video kelompok. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kurikulum dan pendidikan agama. Sebelum ke pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa latar belakang pembahasan tersebut. Pendidikan agama adalah suatu hal penting dalam kehidupan manusia. Karena pendidikan adalah pengembangan pikiran manusia, penataan tingkah laku, serta emosionalnya berdasarkan norma-norma agama. Dengan maksud merealisasikan tujuan ajaran agama dalam kehidupan individu dan masyarakat, yakni dalam keseluruhan kehidupan mereka. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah di bumi untuk menjadi khalifah, yaitu memimpin umat di dunia. Maka dari itu manusia harus lebih pandai dan lebih mengerti dibanding yang dipimpinnya. Di samping itu, pendidikan juga dapat mengangkat derajat manusia, sehingga Islam mewajibkan setiap umatnya untuk menuntut ilmu. Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan agama itu sangat diperlukan sekali dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari dimasukkannya pendidikan agama dalam kurikulum sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas tinggi. Undang-Undang RI nomor 20 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 36 ayat 3 yang berbunyi kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan diantaranya meningkatkan iman dan takwa. Dan dalam pasal 37 ayat 1 ditetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis jenjang dalam jalur pendidikan wajib memuat yang diantaranya pendidikan agama. Nah, itulah sekilas tentang latar belakangnya. Sekarang kita menuju ke pembahasan apa pengertian kurikulum dan pendidikan agama. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelajari atau purere, yang
berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga, yang berarti suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Nah, bagaimana pandangan menurut beberapa ahli terkait kurikulum itu sendiri? Nah, jadi kawan-kawan, yang pertama, menurut KRJF tahun 1968, kurikulum merupakan seluruh pembelajaran yang dirancang dan dilakukan secara individu maupun kelompok, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ada pula yang kedua, menurut Nata Abudin tahun 2010, kurikulum ialah rencana ataupun bahasan pengajaran sehingga arah kegiatan pendidikan menjadi jelas dan terang. Juga yang ketiga menurut Dr. Haji Nana Sujana 2015, dia menyatakan bahwa kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar. Yang terlibat di dalam proses tersebut yaitu pendidikan dan peserta didik. Selanjutnya, menurut Harsono 2005 mengungkapkan bahwa kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang, juga semakin maju dan pesat, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan nasional. Nah, lalu menurut Hamid Hasan 1988, menurutnya kurikulum itu bersifat fleksibilitas, yakni sebagai suatu pemikiran kependidikan bagi diklat, sehingga dalam posisi teoretik harus dikembangkan dalam kurikulum sebagai sesuatu yang terencana dan juga dianggap sebagai kaidah pengembang kurikulum. Dan ada pula menurut Grayson 1978 menjelaskan kurikulum sebagai suatu perencanaan dalam memperoleh pengeluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran yang telah diajarkan oleh pengajar. Pada pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan agama adalah sarana pembelajaran untuk menjadi pengatur terhadap
terwujudnya esensi nilai-nilai pendidikan agama. Sehingga nilai-nilai pendidikan agama tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, mohon dimaafkan. Pemateri yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Setiawan dengan NIM H21111085, mahasiswa Universitas Juanda Bogor, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Alhamdulillah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kurikulum pendidikan agama, sosial, dan nilai moral anak SD. Namun, saya akan membahas tentang kehidupan sosial anak di sekolah dan apa saja kasus-kasus yang sering terjadi pada anak di sekolah dasar. Sekolah dasar merupakan salah satu tahapan pendidikan sekolah yang dilalui anak sebagai seorang siswa. Jadi lembaga pendidikan itu berperan penting dalam membentuk kepribadian, watak, tingkah laku maupun nilai moral anak. Pembentukan karakter dasar pada anak yang kurang baik itu akan berpengaruh pada diri anak sampai ia dewasa nanti. Oleh karena itu, pendidikan yang baik sangat diperlukan bagi anak agar dapat memiliki sifat dan watak maupun berkarakter baik. Namun, salah satu masalah yang melingkupi dunia pendidikan di Indonesia ini, khususnya di sekolah yang sering muncul akhir-akhir ini adalah kasus kekerasan, baik oleh guru pada siswa ataupun antar sesama siswa. Kekerasan yang terjadi bukan hanya pada kekerasan fisik saja, tapi juga secara psikologis. Kekerasan ini dilakukan oleh pihak yang merasa lebih berkuasa terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Kekerasan ini disebut dengan bullying. Nah, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Jasra Putra, mengatakan bahwa bullying yang sudah dialami kebanyakan orang ini berdampak serius terhadap kejiwaan, bahkan sampai terhadap si korban maupun pelakunya. Nah, bullying wajib segera dihentikan di dunia pendidikan karena bisa berdampak sampai kematian. Bisa saja mengalami masalah jiwa dan sosial maupun keburukan-keburukan terhadap pada fisik dan psikologis sebagai siswa. Korban bullying bisa saja mengalami depresi sampai bunuh diri, ataupun pelaku bullying yang mendapat pembalasan dari korbannya berupa tindakan kekerasan sampai pembunuhan. 50% kasus kekerasan anak di dunia pendidikan disebabkan oleh bullying, dan kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan ini merupakan peringkat keempat dari 1.885 kasus anak pada 2018. Setelah masalah akibat pelanggaran hukum, pengasuhan, dan cybercrime atau kejahatan di dunia maya, Jasra mencontohkan seperti kasus yang terjadi di Riau beberapa waktu lalu. Seorang anak diejek miskin dan buruk rupa oleh teman-temannya di sekolah. Namun, katanya pihak sekolah tidak mendeteksi hal tersebut dan keluarganya pun tidak mengetahui masalah yang dihadapi anaknya. Naas, akhir dari seorang siswa ini akhirnya kena bunuh diri. Nah, pada tahun 2004, Yusuf menjelaskan bahwa kehidupan sosial pada jenjang remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Seorang remaja dapat mengalami sikap hubungan sosial yang bersifat tertutup sehubungan dengan masalah yang dialami krisis identitas. Bagaimana seorang remaja dapat mengembangkan pribadi dan identitasnya dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, faktor hereditas. Nah, dalam hal ini perkembangan sosial itu sendiri didapatkan semenjak lahir, yang berasal dari orang tua kandung yang melahirkan, yang berarti perkembangan sosial seseorang didapatkan oleh karena faktor biologis yang diturunkan oleh orang tua yang kedepannya akan terus berkembang. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor utama yang dimana perkembangan sosial
suatu individu ditentukan oleh lingkungan hidup seseorang yang akan mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang. Ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan seseorang, yaitu bisa dari kalangan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat. 3. Faktor umum merupakan faktor campuran antara faktor lingkungan dan faktor hereditas. Faktor umum juga tergolong dari kedua faktor yang tadi saya sebutkan. Oleh karena itu, kehidupan sosial juga dapat berpengaruh terhadap anak peserta didik, khususnya pada kalangan anak usia sekolah dasar. Maka, peran pembelajaran sosial pun perlu diterapkan di dalam sekolah dasar untuk bisa menjadi upaya kehidupan sosial bagi anak sekolah dasar, umumnya untuk masyarakat yang luas. Nah, itulah tadi sekilas bagaimana kehidupan anak di sekolah dan apa saja kasus yang sering terjadi pada anak di sekolah. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang dekadensi nilai moral di sekolah dasar. Nah, Indonesia dikenal bukan hanya negara yang sangat indah, namun juga dikenal dengan negara yang sangat ramah dan bermoral tentunya. Namun, tawuran pelajar, bullying, kasus korupsi, perampokan, narkoba, seks bebas, pelecehan seksual, pembunuhan, kasus mutilasi, dan lain sebagainya yang terjadi saat ini membuat anggapan itu semuanya sirna seketika. Namun tidak dapat dipungkiri dalam suatu kehidupan pasti ada problematikanya. Namun hal tersebut menandakan masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami gejala degradasi moral. Dekadensi moral yang terjadi di bangsa ini melanda berbagai lini masyarakat, salah satunya yang sering terjadi pada sektor remaja. Nah, generasi muda tentunya memiliki peranan sangat penting bagi suatu bangsa, karena di pundaknya lah nasib bangsa kedepannya digantungkan. Namun pada kenyataannya kondisi saat ini banyak remaja atau generasi muda yang bersikap amoral dan tentunya jauh dari harapan para pendiri bangsa ini. Nah, dekadensi berarti kemunduran, kemerosotan atau penurunan dari suatu hal, sedangkan moral adalah akhlak atau budi pekerti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika kita interpretasikan keduanya, maka degradasi moral merupakan suatu fenomena adanya kemerosotan atau budi pekerti seorang maupun sekelompok orang. Nah, menurut Likona, pada tahun 2013 ada 10 indikasi gejala penurunan moral yang perlu mendapatkan perhatian agar berubah ke arah yang lebih baik lagi. Yang pertama, kekerasan dan tindakan anarki. 2, pencurian. 3, tindakan curang. Yang keempat, pengabaian terhadap aturan yang berlaku. 5, aturan antar sosial. 6, ketidaktoleran. 7, penggunaan bahasa yang tidak baik. 8, kematangan seksual yang terlalu dini dan penyimpangannya. 9, sikap perusakan diri. Dan yang terakhir 10, penyalahgunaan narkoba. Pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak sekolah dasar juga sering kerap mengalami dampak pengaruh dari dekadensi nilai moral yang pengaruhnya sering muncul pada sikap kaum pelajar atau lingkungannya. Karena kurangnya bimbingan dari orang tua ataupun kerabat dekat, sehingga anak tersebut dapat terpengaruhi oleh lingkungannya sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun tutur kata dalam ucapan saya kurang jelas. Mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam bimbingan, masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Anugrah dengan NIM A2111023 akan melanjutkan presentasi yang bertema Kurikulum Pendidikan Agama, Sosial, dan Nilai Moral SD. Sebelum kita melanjut kepada pembahasan hal-hal apa saja sih yang bisa mengatasi dekadensi nilai moral anak SD, di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu sekolah.
Menurut Cahyo, pada jurnalnya yang berjudul Pendidikan Karakter Guna Menanggulangi Karakter Siswa Sekolah Dasar yang diterbitkan pada tahun 2017 mengatakan, 1. Sekolah adalah tempat dalam proses pembiasaan diri, mengenal dan mematuhi aturan bersama dan proses pembentukan identitas diri. Karena di dalam sekolah, kita dituntut untuk bisa mematuhi aturan sekolah. Seperti halnya kita mematuhi aturan tata tertib. Juga kita dituntut untuk bisa membiasakan diri dalam hal pembelajaran. Terus kita dituntut untuk bisa mengenal terhadap lingkungan pembelajaran ataupun lingkungan sekolah. Yang kedua, sekolah adalah tempat sosialisasi dengan cara bernalar dan bertindak moral. Dalam arti, sekolah pun terkadang selalu mengadakan sosialisasi banding. Misalkan sosialisasi tentang perihal kesehatan, maka di situ sekolah akan mendatangkan dari pihak kesehatan untuk bisa menerapkan bagaimana sih cara menerapkan hidup yang lebih sehat itu, atau misalkan si sekolah tersebut ingin bisa menjauhkan anak-anaknya dari kejahatan narkoba atau kejahatan kriminal, maka dari situ sekolah akan mengadakan sosialisasi banding dari pihak kepolisian seperti itu. Atau misalkan si sekolah tersebut ingin bisa si anak didiknya itu menjadi penjaga negeri yang baik. Menjaga negeri yang baik itu seperti apa? Maka si sekolah akan mengadakan sosialisasi dari pihak TNI misalkan, seperti itu. Maka itu pun bisa menjadi sebuah bimbingan moral ataupun pendidikan karakter untuk anak peserta didik, khususnya untuk anak sekolah dasar. Yang ketiga, pendidikan di sekolah merupakan proses pembudayaan subjek didik yang terintegrasi pendidikan moral. Seperti itu. Setelah kita mengetahui perihal sekolah dasar yang dipaparkan oleh Cahyo pada jurnalnya yang berjudul Pendidikan Karakter Guna Menanggulangi Krisis Moralnya Anak Sekolah Dasar. Di sini kita akan mengetahui beberapa hal cara pengimplementasian dari dekadensi nilai moralnya anak sekolah dasar, yaitu adanya 3 cara. Yang pertama, pendidikan karakter dalam program intrakurikuler, dalam arti menanamkan nilai moral pada program-program pembelajaran yang diampu oleh guru-guru mata pelajaran, seperti halnya ketika guru sekolah dasar pelajaran PAI. Nah, maka si guru tersebut harus bisa mampu menyelipkan pembahasan-pembahasan terhadap nilai-nilai moral pada keagamaan. Contoh, nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai sopan santun harus dia bahas dalam pembahasan pelajarannya. Atau misalkan dalam program IPS, si guru tersebut juga harus bisa mampu membahas tentang nilai kesosialisasian, harus bisa membahas tentang nilai moral kerukunan. Kerukunan agamanya itu seperti apa? Kerukunan dalam bernegara itu seperti apa? Dijelaskan dalam PPKN ataupun dalam mata pelajaran IPS bisa. Atau dengan caranya kita membahas mengenai cinta alam, dibahas dalam pembelajaran IPA. Si guru tersebut juga harus bisa membahas tentang nilai moralnya si anak, bagaimana caranya si anak tersebut bisa menjaga alam dengan baik. Itu. Maka diadakanlah harus diadakan pembahasan yang membahas mengenai nilai moralnya si anak tersebut, supaya si nilai moralnya tersebut bisa terjaga dengan baik. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, pendidikan karakter dalam program ekstrakurikuler. Dalam arti ekstrakurikuler ini adalah suatu pembelajaran yang dimana pembelajaran tersebut dipelajari di luar jam sekolah. Contohnya dengan cara bermain bola atau bermain musik, atau dengan caranya diadakan RMA, Remaja Masjid Anaba misalkan, ataupun dengan diadakannya pembelajaran PTK atau apalah ekstrakurikuler. Itu juga harus bisa diselipkan dalam pembelajarannya itu mengenai pendidikan karakter. Contoh misalkan dalam permainan sepak bola, kita itu harus bisa belajar dengan sportif, dengan loyalitas. Kalau kita tidak bisa belajar dengan sportif, maka kita akan keguguran dalam skor, dalam ketinggalan skor misalkan, ataupun kita bisa terkalahkan oleh pihak musuh misalkan, seperti itu. Nah,
pendidikan karakter pun dalam ekstrakurikuler bisa diterapkan. Contohnya seperti yang telah dilansir oleh Barnawi pada tahun 2012, penanaman karakter melalui model ekstrakurikuler dengan kegiatan tambahan di luar jam sekolah sebagai pembinaan karakter siswa. Contohnya kegiatan kemah dalam ekstrakurikuler pramuka dapat memberikan nilai positif seperti kemandirian ataupun disiplin, kebersamaan, perjuangan, dan sikap saling tolong-menolong. Karena di dalam kepramukaan pun seseorang, si anak tersebut bisa dididik dalam hal karakternya. Contoh, misalkan si anak tersebut ketika di sekolah, di rumah dia kurang disiplin, maka ketika dia mengikuti program kepramukaan, dia bisa dididik dalam hal kedisiplinan ataupun dalam hal positif-positif yang lain. Seperti itu. Hal yang ketiga yang bisa mengatasi dekadensinya nilai moral pada anak sekolah dasar adalah pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Itu ada 3 poin. Yang pertama, perencanaan pembelajaran, yang dimana si guru tersebut harus bisa mampu membuat suatu kompetensi dasar untuk si anak. Bagaimana caranya anak tersebut bisa diatasi kompetensi dasarnya melalui perencanaan, dalam arti melalui RPP. Direncanakan dulu si pembelajarannya. Setelah direncanakan baru pindah kepada tahap yang kedua, yaitu dengan cara pelaksanaan pembelajaran. Nah, si pelaksanaan pembelajaran ini yaitu ketika kita sudah merancang bagaimana rencana pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita gitu. Nah, si pelaksanaannya itu misalkan bisa berupa diawali dengan pembacaan doa, atau terus dilanjut kepada nyanyi nasionalisme sebagai rasa bentuk nasionalisme kita kepada pahlawan-pahlawan terdahulu, atau setelah itu kita langsung melanjut kepada inti pembelajaran. Setelah inti pembelajaran kita melanjut kepada tutup doa. Seperti itu. Yang ketiga, kegiatan refleksi, yang dimana kegiatan refleksi ini dilakukan oleh guru untuk bisa melihat sejauh mana sih kompetensinya anak didik kita itu. Misalkan ketika kita sudah menjelaskan hal-hal pelajaran mengenai pendidikan agama Islam, misalkan kita mengajarkan perihal kejujuran itu adalah bla 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 misalkan. Nah, ketika si guru tersebut sudah menjelaskan bagaimana kejujuran itu, maka si guru harus bisa mampu mengetes anak muridnya. Coba apa yang disebut jujur? Ketika si anak tersebut mampu menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan kembali oleh si gurunya tersebut, maka berarti si anak tersebut mempunyai kepribadian yang akan lebih membawa kepribadian dia yang kepada yang lebih baik. Nah, jadi kesimpulan dari awal sampai akhir presentasi kali ini, kita dapat mampu mengetahui apa itu kurikulum pendidikan agama. Kurikulum pendidikan agama adalah sarana pembelajaran untuk menjadi pengatur terhadap terwujudnya esensi nilai-nilai pendidikan agama, sehingga nilai-nilai pendidikan agama tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Cara pengimplementasian untuk mengatasi dekadensi nilai moral anak sekolah dasar itu ada 3. Yang pertama, pendidikan karakter dalam program intrakurikuler, yaitu proses pembelajaran ataupun pendidikan karakter yang dimana bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di dalam waktu pembelajaran. Yang kedua, pendidikan karakter dalam program ekstrakurikuler, dalam arti menanamkan pendidikan karakter di dalam luar pelajaran. Yang ketiga, pendidikan karakter dalam proses pembelajaran dirancang dalam RPP, ataupun si guru tersebut bisa menanamkannya dalam kompetensi dasarnya. Seperti itu. Nah, untuk presentasi kali ini kami cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.